bermanfaat, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti acara sosialisasi ya pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Ini sangat penting kita laksanakan ya penanaman budaya positif di sekolah. Tujuan saya melakukan ini kegiatan ini sebagai tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 8. Kemudian supaya kita para rekan guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Ya, kita laksanakan sebenarnya penerapan budaya positif ini sudah dilaksanakan, tetapi ada baiknya kita saling mengingatkan karena ini waktu yang sangat baik di awal masuk sekolah, ya. Baik, karena sebagai seorang guru, ya, kita harus bisa menanamkan budaya positif kepada siswa kita, kepada diri kita sendiri ya sebagai guru. Ya. Nah, budaya positif itu dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru, ya. Nah, kemudian pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya. Nah, yang pertama disiplin positif ya. Dalam memahami motivasi perilaku manusia, ya, motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu itu, ya, ada motivasi yaitu menghindari hukuman ya. Motivasi kita sebagai baik itu sebagai guru, sebagai siswa ya, manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti kita guru ya, kita tidak mau datang terlambat. Ketika kita mengatakan bahwa saya tidak mau datang terlambat, saya malu, nanti saya dihukum, nanti saya ditegur sama kepala sekolah. Itu berarti masih motivasi dari luar ya. Kemudian sama dengan murid, murid itu datang ke sekolah kita. Ketika dia datang ke sekolah, kemudian di hatinya saya takut karena nanti saya dihukum, berarti itu masih motivasi dari luar, belum dari dalam dirinya ya. Kemudian ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sama dengan diri kita ya. Ketika kita datang ke sekolah karena ingin mendapatkan pujian dari pimpinan, ingin mendapatkan pujian dari teman, itu berarti masih dari luar, masih ekspresif motivasi kita ya. Sama dengan siswa, dia datang karena ingin dipuji, ingin mendapat penghargaan. Jadi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang orang inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang kita percaya ya. Dari diri kita, saya melakukan ini untuk diri saya. Saya datang karena memang dorongan dari dalam diri saya. Jadi tinggal ketika kita memilih yang mana akan kita lakukan. Seperti halnya murid kita itu, ketika kita di kelas memberikan imbalan, siapa yang membersihkan nanti akan diberikan hadiah. Tetapi ketika dia tidak diberikan hadiah, tentu dia tidak akan melakukan, ya. Tentu dia tidak akan melakukan. Nah, jadi bagusnya itu dorongan dari dalam, bagaimana kita sebagai guru mendorong anak untuk melakukannya dengan kesadarannya sendiri, tanpa imbalan, tanpa mau dipuji. Ya.
posisi kontrol ya. Posisi kontrol. Kita posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya. Nah, sebagai penghukum ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Ada penghukum ya. Kalau penghukum itu nada suara tinggi atau mata melotot kadang ya penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini sebagai guru menuntun anak ya. Kita tidak lagi menuntut, tetapi kita harus menjadi manajer ya. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah ya. Kalau pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas, harus guru itu merasa dikecewakan. Kadang itu pembuat merasa bersalah. Saya juga pernah melakukannya. Saya kadang menyampaikan kepada anak, nah kalau kamu selalu berbuat kesalahan, ibu yang kena, wali kelas yang kena. Itu biasa ya, biasa kami lakukan sebagai wali kelas. Kalau ada anak yang kadang ada laporan dari guru, saya kadang mengatakan bahwa nah jangan selalu berbuat kesalahan, ibu yang kena sasaran ya. Apa tidak kasihan sama ibu? Nah anak itu akan merasa bersalah ya. Kemudian ada teman, sebagai temannya nada suara lama, akrab, mata dan kadang ada tersenyum ya. Kemudian ada pemantau mengawasi nada suara datar, bahasa tubuh formal. Nah, yang di sini yang terakhir manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, yang paling di antara 5 posisi kontrol guru ini, yang paling bagus digunakan saat ini adalah sebagai manajer ya. Kita sebagai manajer menyampaikan kepada anak ya. Jadi kita tidak menghukum itu dalam hal ini tetap ada, tetapi berupa konsekuensi. Jadi tidak ada lagi menghukum, tetapi dia tetap diberikan, tetapi sebagai konsekuensi, bukan berupa hukuman. Misalnya ada anak yang merobek buku temannya, tidak harus dihukum, tetapi dia diberi sanksi, misalnya suruh mengganti bukunya temannya. Itu adalah konsekuensi yang dilakukan. Kita sampaikan bahwa itu adalah konsekuensi yang sudah dia lakukan, yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi sebagai manajer kita membuat anak melakukan apa yang menjadi konsekuensinya, melaksanakan tanggung jawabnya, menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita sebagai guru harusnya jangan sebagai penghukum. Nah, di sini untuk melakukan semuanya kita membuat keyakinan kelas. Mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas, utamanya para wali kelas ya. Kita membuat kesepakatan kelas di sini. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buat sebagai wali kelas. Kita kembalikan kepada siswa keyakinan kelas. Kesepakatan apa yang akan kita buat? Kita buat kesepakatan bersama siswa. Dari siswa kemudian kita sepakati. Sepakati apa yang disampaikan, apa-apa yang kira-kira bisa dilakukan
sehingga kita sepakati bersama. Nah, kesepakatan ini kita akan tempel di dinding. Jadi kalau mereka melanggar itu kesepakatan mereka ya, kesepakatan mereka sendiri. Dalam melaksanakan kita sebagai manajer dalam melaksanakan konsekuensi ketika ada masalah kita sebaiknya melakukan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu tahapan restitusi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Tadi saya sudah mempraktekkan sama anak-anak melakukan penyelesaian anak yang terlambat dengan mengadakan restitusi segitiga. Kemudian, ya budaya positif di sekolah, ya pembentukan karakter ya. Ini sudah kita lakukan, berdoa ketika memulai pelajaran sudah ya sebenarnya tanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan, sopan santun, disiplin. Ya, disiplin terhadap peraturan tata tertib sekolah, tetapi tidak harus dengan menghukum, bisa melakukan konsekuensinya. Mereka akan tetap mempertanggungjawabkan dengan konsekuensi. Nah, makna disiplin ketika kita mendengar kata disiplin, bukan yang ada di benak kita itu terkadang hukuman. Melanggar tata tertib itu dihukum. Tapi sekarang kita sebaiknya menghindari hukuman ya. Nah, yang paling utama adalah kita membuat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bisa kita laksanakan ya. Nah, di sini dihajar Dewata. Ada contoh kesepakatan kelas ya yang sempat saya buat. Ada contoh kesepakatan kelas. Nanti kita akan buat, para wali kelas akan membuat kesepakatan kelas dan akan dipajang nanti di sekolahnya, di kelasnya masing-masing. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru, wali kelas sudah sering melaksanakan ya kesepakatan kelas ini sudah sering dilaksanakan, tetapi alangkah bagusnya ya untuk mengingatkan saja, sekedar mengingatkan karena ini adalah awal pembelajaran kita hari ini tahun ini ya. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan budaya positif ini tetap kita laksanakan di sekolah kita. Semoga sekolah kita ini menjadi sekolah yang maju sesuai dengan visi, sesuai dengan menghasilkan murid yang berprofil Pancasila. Demikian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tertulis. Nah, peraturan itu akan kita buat menjadi kesepakatan kelas kita. Ya, kesepakatan itu dari kalian, dari anak-anakku akan menuliskan peraturan itu, kemudian kita ubah menjadi kata-kata atau positif, dan lalu kita akan tempelkan menjadi kesepakatan kita bersama. Nah, ketika kesepakatan itu sudah ada, kemudian kita langgar, bagaimana? Kalau melanggar, oh, tidak ada dihukum. Tidak dihukum, tetapi ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Yang mana saja itu termasuk dengan aturan-aturan. Buang sampah kepada guru. Sopan pada guru. Disiplin. Apa lagi? Ya, berpakaian rapi. Apa lagi? Nah, supaya peraturan atau kesepakatan itu secara tertulis ada, kita lihat supaya tidak dirubah. Silakan masing-masing menuliskan kesepakatan aturan-aturan yang akan kita rubah. Misalnya contoh, kalau misalnya tidak boleh menyontek, berarti kalau ada berarti jujur. Ya, silakan ditulis. Ya, saya bagikan. Yang tidak ada silakan ya ditulis. Nanti ditempelkan. Sebentar. Oh, ada tadi sudah ada. Silakan. Ditulis. Aturan-aturan itu yang sudah boleh. Biar sedikit, Bu. Kepada guru, menghargai yang lebih tua, sampai pada temannya, menghargai teman, bagi sikap ramah dan sopan, dengarkan guru ketika ngomong dan diam, dengarkan juga berbohong. Ya, di sini tidak boleh berbohong, berarti ya. Nah, satu lagi, satu lagi, siapa? Siapa mau lagi baca? Ayo, saya. Sampah pada tempatnya, juga sopan. Dari mana? Buang sampah pada tempatnya, sopan sama gosong. Haris. Haris. Saya, Bu.
adalah belajar. Apa saja? Iya, bagus. Kemudian kita punya kewajiban, terus kita punya hak juga, ya. Nah, guru-guru juga disiplin, bukan cuma murid juga disiplin, ya. Kita datang ke sekolah, melaksanakan disiplin. Nah, datang ke sekolah kan tepat waktu. Nah, aturan yang dibuat disiplin itu mentaati aturan yang kita buat itu. Aturan yang kita buat itu adalah nanti bentuk kesepakatan bersama, ya. Kesepakatan kita bersama, kesepakatan antara murid dan guru. Ketika ada kesepakatan, kemudian kita langgar. Ketika ada kesepakatan atau aturan, kemudian kita langgar, apa yang terjadi? Tentu ada konsekuensi, bukan berupa hukuman, ya. Bukan berupa hukuman, tetapi konsekuensi. Coba diperhatikan, ada motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia, ya. Halo, kita sebagai manusia, ya. Tentu ada perilaku kita. Perilaku kita dalam di sekolah, di lingkungan dimanapun, ya. Nah, perilaku yang kita harus pahami bahwa untuk menghindari kenyamanan, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang mana itu ketidaknyamanan? Ada aturan, ya. Ada aturan yang dibuat. Ada yang tahu perilaku menghindari ketidaknyamanan. Maksudnya, perilaku menghindari ketidaknyamanan di sini maksudnya adalah kita datang ke sekolah, kita tidak mau terlambat, ya. Tidak mau terlambat. Kenapa tidak mau terlambat? Karena tidak ingin ketinggalan pelajaran. Ya? Karena tidak ingin ketinggalan pelajaran. Karena tidak ingin ketinggalan pelajaran. Apa lagi? Ya? Apa lagi? Kita tidak mau terlambat ke sekolah. Apa lagi? Masih ada yang tahu apa lagi? Kita tidak mau ketinggalan sekolah. Kenapa lagi kita tidak mau terlambat datang sekolah? Karena apa? Belajar. Penilaian dari penilaian dari guru, ya. Nah, terus apa lagi? Ya. Apa lagi? Apalagi ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu? Kenapa HP itu ada kamera belakang depannya? Ulang. Tahu, ya, membedakan antara hak dan kewajiban, ya. Itu harus jelas. Yang bisa memberikan aturan kesepakatan atau kesepakatan pada saat kita belajar apa? Kalau mau berbuat bagaimana? Harus kita isi pada saat kita mau. Kalau keluar pada saat belajar harus apa lagi? Boleh nggak ribut pada saat belajar? Tidak. Nah, berarti
Bisa nanti membuat kesepakatan kelas ya. Bisa. Di kelas masing-masing kita akan membuat. Itu tadi adalah contoh kesepakatan kelas. Pada saat kita mau keluar harus meminta Izin. saat belajar. Tidak boleh ribut. Apa lagi? Datang tepat Waktu. kalau tahu jam pelajarannya 7.15 atau 7.30 berarti datang sebelum waktu masuk ya. Kalau kesepakatan kelas ini dilanggar bagaimana? Kalau kesepakatan kelas dilanggar bagaimana? Bagaimana? Kalau kesepakatan kelas dilanggar bagaimana? Dihukum. 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 Tidak dihukum tetapi ada konsekuensi yang harus kita patuhi. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tetapi itu harus diperbaiki, dijadikan pelajaran. Jangan diulang-ulang terus. Ya. Hari ini kita akan melakukan keyakinan kelas ya. Sudah pernah dengar keyakinan kelas? Pernah? Belum. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan yang harus kita sepakati. Nah, kalau itu aturan, kita akan menjadikan positif menjadi keyakinan kelas ya. Kemudian urusan keyakinan kelas itu dari anak-anak sekalian, dari kalian semua. Keyakinan kelas dibuat untuk ditaati ya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu dari diri kita sendiri, dari diri kita ya, itu harus kita patuhi karena ada konsekuensi tersendiri, tapi dia bukan berupa hukuman, tetapi konsekuensi yang harus kita jalankan ketika kita melanggar. Jadi keyakinan kelas itu merupakan disiplin yang mendisiplinkan anak-anak, mendisiplinkan diri kita, tapi aturan itu dari kita sendiri. Ini kaitannya dengan budaya
Ya sudah selesai. Boleh masing-masing satu saja. Sudah? Ya, sudah? Sudah. Silakan. Ada yang membacakan, boleh satu atau dua yang dituliskan. Silakan ya Farel, silakan bacakan. Sini. Aturan di sekolah. Datang tepat waktu, disiplin, rajin, sopan, bersih, berseragam rapi. Ya, baik. Silakan duduk. Ya, siapa lagi yang mau? Ya, silakan Nur Herawati. Aturan-aturan sekolah, tepat waktu ke sekolah, bersih, berpakaian yang rapi dan lengkap, sopan, disiplin, aturannya. Iya. Siapa lagi yang mau? Silakan. Ayo, siapa lagi? Silakan, Griselda. Peraturan di sekolah, disiplin, tepat waktu datang ke sekolah, bersih, memakai seragam sekolah yang benar, dan teman sopan. Ya. Ya, ada lagi-laginya lagi. Fajri, silakan. Aturan-aturan sekolah. 1. Tepat waktu. 2. Jujur kepada guru dan teman. 3. Wajib memakai seragam lengkap. 4. Wajib melaksanakan etiket. 5. Wajib melaksanakan upacara. Siapa lagi? Siapa lagi yang sudah buat? Noval. Ya. Aulia. Silakan Aulia. Tidak apa-apa, silakan. Dibacakan. Aturan di sekolah, datang tepat waktu, berpakaian lengkap dan rapi, disiplin dalam belajar, bersih, sopan. Baik. Ya, tadi sudah ada beberapa aturan yang sudah dirumuskan ya. Ada beberapa yang sudah dirumuskan. Berarti kalian harus mentaatinya. Ya, aturan itu merupakan budaya positif. Budaya positif yang harus kalian taati karena kalian sendiri yang membuat. Nah, itu akan kita buat menjadi sebuah peraturan, ya. Nah, kita akan buat kesepakatan kelas. Yang pertama tadi apa? Datang, Rajin, tepat waktu. ya, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Berpakaian yang rapi dan lengkap. Sopan, ya, Bersih. bersih. Apalagi? Belajar. Sudah ada yang menuliskan jujur, Jujur. ya. Jujur itu kalau dalam ulangan kita boleh menyampaikan tidak? Tidak. Berarti harus jujur. Nah, ini ibu sudah rangkum ya. Kesepakatan kelas itu yaitu yang pertama masuk kelas tepat waktu. Setuju?
menjaga